Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kali ini tentang diode rectification atau penyearah menggunakan dioda ya. Adapun subtopiknya di sini adalah half wave dan full wave, terutama itu. Di samping itu juga akan kita bahas tentang PIV itu apa nanti PIV. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama diode rectification intro dulu ya, kita intro dulu penyearaan dioda menggunakan dioda. Oke, langsung saja pada poin pertama. In electronic, rectification is a process in which a rectifier diode convert an alternating full cycle AC input signal into a half cycle DC output signal. Dalam elektronika, penyearaan merupakan proses di mana dioda sebagai penyearah di sini ya, di mana dioda mengubah sinyal input AC dengan siklus penuh. Jadi dia mengubah sinyal input AC dengan siklus penuh. Seperti apa sih sinyal input AC dengan siklus penuh itu? Kurang lebih gambarnya seperti ini ya, saya gambarkan. Sinyal input AC dengan siklus penuh. AC input. Nah, kenapa dia dikatakan siklus penuh? Coba Anda perhatikan di sini, karena dia memiliki siklus positif yang ada di atas 0 ini, di atas sumbu X ini, dan siklus negatif yang berada di bawah sumbu X. Itu kenapa dia dinamakan siklus penuh, ada siklus positif dan negatif. Into a half cycle DC output signal. Jadi dirubah menjadi sinyal output DC setengah siklus. Jadi setengah siklus itu berarti dia setengah saja ya, kalau nggak positif saja ya negatif saja. Tetapi pada umumnya untuk penyiaran dalam aplikasi-aplikasi di lapangan, jadi yang sering digunakan ini pada rangkaian power supply ya aplikasinya ya, itu dia menggunakan siklus yang positif seringnya. Walaupun dalam beberapa contoh-contoh soal atau permasalahan nanti dia juga yang diambil siklus negatifnya, tetapi pada umumnya pada implementasi pada power supply yang digunakan adalah siklus positifnya. Jadi bisa nanti outputnya seperti ini sudah DC ya, ini DC, atau seperti ini. Mohon maaf, atau seperti, saya hapus dulu. Saya hapus dulu ini. Ada kesalahan, oke. Saya ganti. Atau outputnya jadi seperti ini. Nah, oke. Jadi boleh outputnya seperti ini ataupun ini. Ini yang siklus positif saja ya. Seandainya nanti ada rangkaian yang outputnya siklus negatif juga nggak ada masalah. Tetapi pada umumnya yang digunakan siklus positif. Ini positif, ini positif, ini juga positif. Nah, sebentar. Kita lanjutkan, jadi outputnya berupa DC. Jadi setengah siklus saja ya. Boleh siklus positif ataupun siklus negatif, tetapi yang saya contohkan ini siklus positif saja. Yang ini dan ini. Nah, outputnya boleh seperti yang sebelah kiri ini ataupun yang sebelah kanan, tergantung rangkaiannya seperti apa. Kalau kita lihat di bawah ini, nah untuk yang ini, yang pertama ini, itu outputnya seperti yang saya gambar ini. Jadi yang saya gambar ini satu. Nah ini yang sedangkan yang sebelah kanan ini yang kedua. Nah ini dua. Jadi seperti itu. Tergantung rangkaiannya. Itu ya. Jadi rectifier dioda sebagai penyearah, dia menyearahkan sinyal input AC menjadi DC. Jadi simpelnya seperti itu. Oke. A single diode produce half wave rectification. Jadi
Dengan menggunakan satu dioda, maka akan menghasilkan penyearah setengah gelombang. Penyearah setengah gelombang ini contohnya. Penyearah setengah gelombang, half wave rectification atau penyearah setengah gelombang. And a network of four diode. Jadi dengan menggunakan rangkaian, jadi menggunakan rangkaian 4 dioda ini, menggunakan 4 dioda, maka akan menghasilkan full wave rectification. Full ini ya. Full wave rectification, penyearan gelombang penuh. Penyearah gelombang penuh. Jadi ada half wave rectification, ada full wave rectification. Jadi ada penyearah setengah gelombang, ada gelombang penuh. Full wave sama half wave. Terus poin yang ketiga, we will analyze both half wave and full wave diode rectification process. Jadi di topik ini kita akan menganalisa proses penyearahan baik yang half wave ataupun full wave, baik yang setengah gelombang ataupun gelombang penuh. Jadi kedua-duanya akan kita bahas. And other properties dan karakteristik lain meliputi time varying function, meliputi fungsi waktu. Time varying itu fungsi waktu. Varying itu berubah-ubah ya maksudnya. Jadi kalau diterjemahkan cuma fungsi waktu. Contohnya yang akan kita gunakan sinyalnya ya, sinyal inputnya yaitu gelombang sinus dan gelombang kotak. Square wave itu gelombang kotak. Jadi akan kita bahas juga nanti fungsi waktunya. Jadi di sini meaning, jadi fungsi waktu tersebut meliputi true voltage and current which change their magnitude and polarity with respect to time. Jadi maksudnya fungsi waktu di situ. Apa fungsi waktu? Yaitu fungsi waktu di sini maksudnya adalah fungsi tegangan dan arus, yaitu fungsi tegangan dan arus di mana polaritas dan magnitudonya berubah-ubah. Jadi berubah-ubah with respect to time. Jadi terhadap waktu. Jadi saya ulangi lagi, maksudnya di sini adalah tegangan dan arus yang polaritas dan magnitudonya berubah-ubah, terhadap waktu. Itu time varying function. Yang kita gunakan pada umumnya nanti gelombangnya sinus ya yang kita gunakan di sini. Nah, ini untuk yang sebelah kiri, di bawah ini yang sebelah kiri adalah full wave rectification atau penyearah gelombang penuh. Dan yang sebelah kanan ini adalah half wave rectification. Prosesnya seperti apa, proses detailnya akan kita lihat pada video-video selanjutnya. Untuk slide selanjutnya di sini, we will consider the diode to be an ideal diode. Jadi kita akan mengasumsikan dioda di sini sebagai dioda ideal. Nah, ini nanti ada tambahannya ya. By ignoring, kita habiskan dulu yang ini. By ignoring whether it is a silicon diode or a germanium. Jadi kita tidak memperdulikan apakah dia itu dioda yang terbuat dari bahan silikon ataupun germanium. Tujuannya apa? Dengan mengasumsikan dioda ini sebagai dioda yang ideal, tujuannya to minimize complication in the calculation. Untuk mengurangi kompleksitas perhitungan. Tetapi, ini perlu dicatat ya, tetapi di samping nanti kita akan membahas dioda itu sebagai dioda ideal atau mengasumsikan dioda itu sebagai dioda ideal. Ideal ya saya tulis. Kita juga nanti akan mengasumsikan dioda tersebut sebagai dioda yang real. Dimana kalau ideal, dioda pada saat forward bias, dia akan seperti saklar yang tertutup, short circuit. Nah, kalau yang real, dia sebagai sumber tegangan dengan besar tegangannya yaitu 0,7 volt.
Jadi kedua-duanya akan kita bahas. Yang pertama akan kita bahas, kita asumsikan dioda itu sebagai dioda yang ideal, dan yang setelah itu kita akan bahas dioda itu sebagai dioda yang real. Jadi seperti itu. Akan kita bahas satu per satu. Ini animasi saja ya. Dioda pada saat forward dan reverse. Pada saat forward, maka lampunya akan nyala seperti ini saat ini forward. Ini reverse. Jadi seperti itu. Kalau reverse lampunya mati. Itu cuma animasi saja. Selanjutnya akan kita bahas half wave rectification. Dengan catatan ini penyearahannya kita anggap ideal. Biar gampang dulu. Nanti setelah ideal akan kita bahas atau akan kita asumsikan dioda tersebut real. Oke, sampai sini untuk intro tentang penyearah dioda. Terima kasih.